rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada umat kita semua di mana Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada guru besar kita senantiasa dijadikan bersama Rasulullah, dan barokah asbabnya ilmunya semoga dilimpahkan kepada kita semua, dan ahlul bait ummu wahidah beserta keluarga besarnya semoga senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, sehat walafiat, dan diberikan rezeki yang banyak dan berkah. Dan untuk kita semua senantiasa Allah berikan yang terbaik, umur yang barokah, rezeki yang luas dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kesekian kalinya, Ustaz di pagi hari ini mau menyampaikan hadis yang ke-7 sebagai pembelajaran di salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari untuk kelas 11, yang mana hadis ini merupakan kedua sumber syariat Islam setelah Al-Quran Al-Karim. Sebelum dilanjut, kalian buka dulu kitab Riyadhus Shalihinnya, kemudian dibuka hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. Ustaz baca di sarah kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kunyah Abu Hurairah itu merupakan kunyah yang diberikan oleh Rasulullah SAW, karena nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhrin. Asbab musabab mendapat kunyah Abu Hurairah, jadi di suatu waktu Abdurrahman bin Sakhrin ini berpapasan dengan Rasulullah di sebuah jalan, dan Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhrin ini membawa seekor anak kucing yang di dalam gamisnya. Nah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Ma hada? Apa ini?" Kemudian Abdurrahman bin Sakhrin mengatakan Hurairah. Artinya Hurairah itu dalam sebagian kamus itu, di sebuah kamus diartikan sebagai kucing betina. Nah, anak kucing betina. Kalau jantan kitun, itu dalam bahasa Arabnya. Nah, dipanggillah pada saat itu ia Aba Hurairah oleh Rasulullah SAW. Jadi saking sayangnya sama seekor kucing itu dikunyahkan kepada orangnya. Kalau di sebahagian umum yang mengatakan bahwa Abu Hurairah merawat bermacam jenis kucing, nah itu Ustaz belum menemukan dari mana itu sumbernya atau referensinya. Yang Ustaz tahu referensinya itu di dalam sana itu seperti itu. Nah, mungkin kalian menemukan di referensi lain yang menyebabkan bahwa menyebarnya berita bahwa yang kunyahnya Hurairah itu memelihara banyak kucing itu dari mana gitu. Silahkan kalian nanti berbagi pada Ustaz. Kalau Ustaz
Anak-anak sekalian, kita lanjut kepada matanya. Nah, itulah kunyahnya Abdurrahman bin Sahih, yaitu dipanggilnya Abu Hurairah, itu asbab musababnya. Kemudian sekarang mengatakan Abdurrahman bin Sahih ini, qala Rasulullah SAW, Rasulullah telah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat ila ajsamikum, kepada jisim-jisim kalian. Apa itu jismun? Jismun itu fisik. Nah, kalau fisik berarti tinggi, pendek, lebar ke samping, kurus. Nah, itu namanya fisik. Wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat kepada bentuk atau rupa. Bentuk rupa itu bisa jadi ke jenis kulit. Ada yang kulit sawo matang, ada yang kulitnya putih, ada yang mungkin seperti buah buah kulit singkong kulitnya itu. Ada yang seperti hitam mengkilap, itu macam-macam. Seperti orang Afrika, orang mana Sudan, kan itu hitamnya itu hitam seperti apa ya? Itulah salah satu keistimewaan kudrat Allah yang menciptakan makhluk beraneka macam. Maka Allah tidak melihat bentuk fisik ataupun rupa ciptaan Allah. Semuanya di sisi Allah itu sama. Walakin yang dulu, dan akan tetapi Allah itu melihat ila qulubikum, kepada hati-hati kalian. Artinya hati yang ada dalam setiap manusia. Hatinya di mana? Hatinya untuk siapa ketika dia beramal. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disampaikan dalam matan hadis ini seperti itu. Jadi Allah tidak menilai kepada fisik, rupa, akan tetapi Allah itu melihat kepada hati. Coba bayangkan kalau Allah menilai hambanya itu kepada bentuk fisik, pasti pemain-pemain bola itu yang lebih mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhiratnya itu. Tapi kan Allah Maha Adil. Karena ciptaannya, maka Allah pun memberikan pahala bagi hambanya itu tidak bergantung kepada fisik ataupun bentuk rupa. Ya. Kan setiap negara, setiap bangsa itu berbagai aneka macam bentuk fisik dan rupa. Sehingga menyebarlah dengan sunnatullahnya itu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada berbagai negara, sehingga menyebar, sehingga dakwah Nabi Muhammad SAW menyebar kemana-mana. Kalau seandainya Allah itu pilih kasih, kan Allah itu innallaha yuhibbu man yasha. Allah itu mencintai apa yang Dia kehendaki. Apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dicintai, maka dicintai. Karena berdasarkan dengan keterangan-keterangan yang sudah ada bahwa Allah itu mencintai kepada hambanya yang beramal saleh. Sehingga di pelajaran pagi hari ini kita bisa mengambil suatu intisari atau fawaid daripada hadis ini. Yang pertama, amal soleh itu harus disandarkan kepada keikhlasan. Keikhlasan. Tentu yang namanya ikhlas itu tidak ada tujuan lain, tidak ada maksud lain tujuan di dalam beramal itu kecuali lillahi ta'ala. Nah, kemudian sebagian mu'alif ini menerangkan untuk diterimanya sebuah amal perbuatan di sisi Allah itu
selain niat yang ikhlas juga amalnya itu harus benar. Benar bagaimana? Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Berarti kan di dalam hadis yang lain, ketika suatu amal perbuatan menyalahi bertolak belakang dengan sunat Rasulullah yang dicontohkan oleh Rasulullah, berarti di dalam keterangan itu menjadi suatu perbid'ahan. Bid'ah itu namanya, bid'ah. Bid'ah itu di dalam Islam ditolak. Tidak boleh untuk dilakukan ketika tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW atau sunnah Rasulullah. Kemudian yang kedua, perbaiki hati. Artinya hati harus diperbaiki, harus didahulukan daripada anggota badan. Kan sekarang lebih banyak orang itu mendahulukan mempercantik fisik, hidung pesek dimancungin, mata yang kecil dibesarkan, bibir yang kecil dibesarkan, kulit yang keriput dipadatkan. Nah itu perbuatan seperti itu bukan berarti tidak boleh, boleh saja. Tapi ingat, menurut para ulama, dahulukanlah kita itu mempercantik hati. Apalagi punya penyakit hati kita. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan wajib bagi setiap muslim ketika punya penyakit hati itu harus diobati. Iri, dengki, hasud, takabur, sombong. Nah itulah salah satu penyakit hati. Itu menurut Imam Al-Ghazali wajib untuk diobati karena itu adalah penyakit. Artinya namanya juga penyakit harus diobati. Ya salah satu solusi untuk mengobati penyakit hati itu dengan banyak sholat, banyak berzikir, banyak membaca sholawat. Cukup itu yang sholawat diberikan oleh guru besar kita yang disebut dengan sholawat sajalah menukul pada lisan. Berapa kali? Berapa kali? 400 kali. Kemudian berikutnya yang disari daripada hadis ini, jika hati seseorang itu sudah baik, maka output pun yang akan dihasilkan itu akan baik. Ingat di dalam hadis yang lain, topang munasabah dengan hadis yang lain, berhubungan dengan hadis yang lain, idza fasadat jasadul wa idza hasanatil jasadul. Jika hati seseorang itu rusak, maka amal perbuatan itu akan rusak. Jika hati orang itu baik, bagus, maka perbuatan dan perbuatan yang dilakukan pun akan bagus. Mudah-mudahan dengan kajian hadis di pagi hari ini, hati kita mendapatkan suatu siraman ruhaniyah, sehingga setiap harinya hati kita bisa diperbaiki. Jangan dibiarkan ketika kita punya hati yang tidak baik atau yang disebut dengan hati yang rusak, perbaiki. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu untuk pelajaran hadis di pagi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri Ustaz sendiri sebagai pengembangan dalam pembelajaran. Kemudian untuk kalian mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan positif untuk keberlangsungan pembelajaran kalian berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa sempatkan diri Anda untuk mensubscribe channel YouTube dari kami. Lalu, nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube kami. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.